Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Digital Differential Analyzer atau DDA untuk memenuhi UTS Grafika Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Untuk pendahuluan, kita perlu tahu definisi dari grafika komputer. Grafika komputer sendiri adalah bidang yang mempelajari pembuatan dan manipulasi gambar digital. Salah satu operasi paling dasarnya adalah pembentukan garis. Jadi untuk pembentukan garis itu terdapat beberapa algoritma seperti DDA, Bresenham, dan Midpoint Line Algorithm. Nah, algoritma DDA ini adalah yang paling intuitif ya untuk memahami konsep dasar. Algoritma DDA ini bekerja berdasarkan konsep perhitungan diferensial. Jadi, dia menentukan piksel-piksel yang menyusun garis secara bertahap dari titik awal ke titik akhir. Mengapa DDA ini penting? DDA ini merupakan fondasi pemahaman algoritma pembentukan garis yang kompleks. DDA menggunakan konsep matematika sederhana atau slope kemiringan garis. Lalu DDA memberikan juga intuisi yang kuat tentang bagaimana komputer menggambar garis. Yang terakhir, DDA ini menjadi dasar perbandingan untuk algoritma yang lebih efisien seperti Bresenham. Nah, untuk DDA ini pada dasarnya adalah algoritma yang menggunakan konsep kemiringan garis ya, atau yang sering disebut dengan slope. Untuk menentukan letak piksel berikutnya di layar komputer. Prinsip kerjanya adalah dengan menghitung perubahan nilai X dan Y secara bertahap menggunakan prinsip diferensial. Untuk rumus dasarnya sendiri, yaitu kita mencari selisih Y atau DY dengan rumus Y2 kurangi Y1 dan selisih X atau DX dengan X2 kurangi X1. Dari situ kita bisa mendapat nilai kemiringan garis yaitu M sama dengan DY dibagi DX. Dalam algoritma ini ada dua kondisi utama yang akan sangat menentukan perhitungan. Yang pertama, jika nilai mutlak M kurang dari atau sama dengan 1 dalam kurung M lebih kecil atau sama dengan 1, maka sumbu X akan bertambah 1. Jadi increment X sama dengan 1. Sedangkan sumbu Y akan bertambah sebesar nilai M. Sebaliknya, jika nilai mutlak M lebih besar dari 1, atau dalam kurung M lebih besar dari 1, maka sumbu Y yang akan bertambah jadi 1. Sedangkan sumbu X bertambah sebesar 1 dibagi M. Untuk visualisasinya kita bisa lihat di sini, prosesnya ini sangat linear ya. Jadi mulai dari titik awal menghitung nilai slope M, lalu melakukan increment dan memplot nilainya hingga akhirnya menjadi sebuah piksel di layar. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah koordinat layar tidak mengenal angka desimal. Jadi, setiap nilai X dan Y yang dihasilkan harus selalu dibulatkan ke nilai integer terdekat. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita beralih ke bagaimana langkah-langkah algoritma DDA ini dieksekusi. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu koordinat titik awal X1, Y1, dan titik akhirnya X2 dan Y2. Kemudian kita hitung jarak selisihnya, yaitu nilai DX dan DY-nya. Langkah ketiga, kita tentukan jumlah step atau langkah perulangan. Caranya adalah dengan membandingkan nilai mutlak DX dan DY. Nilai yang paling besar, max, adalah dijadikan jumlah stepnya. Kemudian yang keempat kita hitung increment atau besaran penambahan per langkahnya. Nilai X increment didapat dari DX dibagi step. Dan nilai Y increment didapat dari DY dibagi step. Yang kelima kita
mulai menggambar ya. Kita plot piksel pertama pada titik awal X1, Y1. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan. Untuk setiap step berikutnya, kita tambahkan nilai X sebelumnya dengan X increment dan nilai Y sebelumnya dengan Y increment. Kita perlu mengingat aturan tadi pada slide pertama, hasil penambahan ini wajib dibulatkan sebelum diplot menjadi piksel ya. Jadi tidak boleh dalam koma ya, perlu dibulatkan jadi integer. Langkah terakhir, proses terus di looping atau diulang penambahan dan plotting ini hingga kita mencapai titik akhir X2 dan Y2. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Misalkan diketahui gambar garis dari titik A 2,2, jadi ini nilai X1, Y1, ke titik B 8 dan 6. Ini merupakan X2, Y2-nya. Nah, perhitungan awal kita hitung dulu dx-nya, yaitu X2 dikurangi X1 sama dengan 6, dan dy-nya Y2 dikurangi Y1 sama dengan 4. Kemudian stepnya ini kita ambil dari nilai maksimal dx dan dy. Tentu saja yang paling besar adalah dx. Kita ambil dx-nya sebagai increment-nya. Lalu x increment ini step dibagi dengan dx, hasilnya adalah 1. Lalu ini dy dibagi dengan stepnya, hasilnya 0,667. Nah, kita buat tabel perulangannya. Jadi ini di step 0, nilai x dan y 22. Lalu ditambah lagi untuk increment x ini 1 ya. Jadi 2 tambah 1, 3. Untuk nilai y incrementnya 0,67. Jadi 2 tambah 0,67. Hasilnya ini. Nah, untuk koordinatnya ini masih 3 dan 3. Karena ini tadi berbentuk float ya. Dibulatkan jadi integer jadi 3. Nah, langkah ini diteruskan hingga mendapat hasil pembulatannya, yaitu nilai X-nya 8 dan nilai Y-nya 6. Nah, ini tepat pada perulangan ke-6. Nah, kesimpulan untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya ide ini memiliki konsep dasar sederhana dan mudah dipahami untuk pemula. Hasilnya akurat untuk garis dan kemiringan apapun, tidak memerlukan perhitungan kompleks, dan cocok untuk pembelajaran konsep dasar grafika komputer. Sedangkan kekurangannya sendiri, terdapat operasi floating point yang lebih lambat dibanding integer, lalu memerlukan pembulatan atau rounding di setiap iterasinya, lebih lambat dibandingkan algoritma Bresenham, dan juga tidak efisien untuk implementasi secara real time. Kesimpulan akhirnya, algoritma DD ini adalah fondasi penting dalam pembelajaran grafika komputer. Meskipun kurang efisien dibandingkan Bresenham, IDE tetap relevan untuk memahami konsep pembentukan garis secara matematis dan menjadi dasar bagi algoritma yang lebih kompleks. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.